Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Afandi, NIM 210600099 dari Program Studi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, pada mata kuliah kali ini yaitu Ekonomi Pembangunan 2, saya akan mempresentasikan sebuah materi yaitu materi transformasi pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Baiklah, pada materi kali ini terdapat 5 pokok pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu arti penting. Arti penting dari sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Selanjutnya, yang kedua yaitu pertumbuhan dan stagnasi. Yang di sini menyangkut pertumbuhan dan stagnasi pertanian sejak tahun 1950. Yang ketiga, struktur agraria, yang mana struktur agraria di negara sedang berkembang atau di negara NSB. Dan keempat, peran perempuan, yaitu peran penting dari perempuan. Dan terakhir yang kelima, ilmu ekonomi yang menyangkut kepada ilmu ekonomi pembangunan di sektor pertanian. Baiklah, pokok pembahasan yang pertama, yaitu arti penting sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Arti penting sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan. Sektor pertanian dan pembangunan daerah pedesaan adalah komponen penting dalam sebuah perekonomian sebuah negara yang mampu memberikan kontribusi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional dan sumber penghidupan utama bagi masyarakat pedesaan. Faktanya, lebih dari 2/3 penduduk termiskin di dunia menetap di wilayah pedesaan yang sebagian besar hidup dari pertanian subsisten. Agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar dan berkesinambungan, maka pembangunan itu harus turut menyertakan daerah pedesaan pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya. Dalam pembangunan ekonomi tradisional, peranan pertanian hanya dianggap pasif dan sebagai unsur penunjang. Peran utama pertanian hanya sebagai penyedia tenaga kerja dan bahan pangan yang murah dalam jumlah yang cukup untuk ekonomi industri yang sedang berkembang yang dinobatkan sebagai sektor unggulan. Suatu strategi pembangunan ekonomi yang dilandaskan pada prioritas pertanian dan ketenaga kerjaan paling tidak memerlukan 3 unsur pelengkap dasar, yakni pertama, percepatan pertumbuhan output. Percepatan pertumbuhan output melalui serangkaian kelembagaan dan insentif harga yang khusus dirancang untuk untuk meningkatkan produktivitas petani kecil. Yang kedua, peningkatan permintaan domestik terhadap output. Peningkatan permintaan domestik terhadap output pertanian yang dihasilkan dari strategi pembangunan perkotaan yang berorientasi pada tenaga kerja. Yang ketiga, diversifikasi kegiatan pembangunan daerah pedesaan. Diversifikasi kegiatan pembangunan daerah pedesaan yang bersifat padat karya, non-pertanian yang secara langsung dan tidak langsung akan menunjang dan ditunjang oleh masyarakat pertanian. Selanjutnya kita akan masuk kepada pokok pembahasan yang kedua, yaitu pertumbuhan dan stagnasi. Pertumbuhan dan stagnasi pertanian sejak tahun 1950. Pertumbuhan dan stagnasi pertanian sejak tahun 1950 mengacu pada perkembangan sektor pertanian dalam ekonomi global selama lebih dari setengah abad terakhir. Periode ini ditandai oleh beberapa tren dan perubahan signifikan dalam produksi, konsumsi,
dan perdagangan produk pertanian. Pertumbuhan pertanian sejak tahun 1950. Pada awalnya, pertumbuhan pertanian di seluruh dunia mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 1950 dan pada tahun 1960 yang disebut sebagai revolusi hijau. Hal ini didukung oleh pengembangan teknologi baru dalam bidang pertanian, seperti penggunaan pupuk, pestisida, irigasi, dan bibit tanaman yang lebih unggul. Hal ini memungkinkan para petani untuk menghasilkan lebih banyak tanaman dalam waktu yang lebih singkat, meningkatkan produktivitas dan pendapatan mereka. Di sisi lain, keberhasilan ini juga memunculkan beberapa masalah baru, seperti masalah kesehatan dan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan bahan kimia dalam pertanian. Selanjutnya, stagnasi. Stagnasi pertanian sejak tahun 1950. Setelah periode pertumbuhan pertanian yang signifikan pada tahun 1960-an, 1950 dan 1960-an, pada tahun 1970-an, sektor pertanian di seluruh dunia mengalami stagnasi pada dekade berikutnya. Faktor-faktor yang menyebabkan stagnasi ini termasuk kurangnya investasi di sektor pertanian, keterbatasan lahan yang tersedia, kekurangan air, dan sumber daya alam yang lain. Masalah ketergantungan pada petani kecil dengan teknologi tradisional, serta penurunan permintaan di pasar global. Di samping itu, terdapat juga masalah ketidakseimbangan antara ketersediaan pangan dan permintaan di berbagai negara, yang mengakibatkan beberapa negara mengalami kelaparan dan kekurangan pangan, sementara negara lain mengalami kelebihan produksi pangan. FAO PBB berulang kali telah memperingatkan akan adanya bencana kekurangan pangan yang gawat. Pada tahun 1990-an terjadi perubahan signifikan dalam perdagangan produk pertanian dengan negara-negara maju yang memperkenalkan kebijakan liberalisasi perdagangan yang bertujuan untuk mempromosikan perdagangan bebas dan meningkatkan akses pasar untuk produk mereka, yang memperburuk situasi pertanian di negara berkembang. Penyebab utama dari semakin memburuknya kinerja pertanian di negara-negara berpendapatan rendah adalah terabaikannya sektor yang sangat penting ini dalam perumusan prioritas pembangunan oleh pemerintah pada negara-negara sendiri. Negara-negara berkembang itu sendiri. Diperparah lagi dengan gagalnya pelaksanaan investasi perekonomian industri perkotaan. Kemajuan di masa lalu dan perubahan yang terjadi sekarang. Tren dalam produktivitas pertanian. Perkiraan Bank Dunia, negara-negara berkembang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat dalam nilai output pertanian, yaitu sebesar 2,6% per tahun, dibandingkan dengan negara-negara maju, yaitu sebesar 0,9% per tahun. Selama periode 1980 hingga tahun 2004, sejalan dengan hal ini,
porsi negara-negara berkembang dalam GDP pertanian global meningkat dari 56% menjadi 65% selama periode ini. Jauh lebih tinggi dibandingkan porsi GDP non-pertanian global. Negara-negara berkembang cenderung memiliki porsi tenaga kerja lebih tinggi, memiliki porsi tenaga kerja tertinggi di bidang pertanian, terkadang 80% hingga 90%. Kenyataannya bahwa lapangan kerja pertanian saat ini di negara-negara berkembang jauh lebih tinggi ketimbang output pertanian, mencerminkan rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja dibandingkan dengan bidang manufaktur dan perdagangan. FAO PBB berulang kali telah memperingatkan akan adanya bencana kekurangan pangan yang gawat. Diperkirakan bahwa dari 750 juta penduduk Afrika, lebih dari 270 juta mengalami gizi buruk yang terkait dengan penyediaan pangan yang tidak mencukupi. Hingga tahun 2007, usulan untuk mencanangkan revolusi hijau baru di Afrika seperti yang berhasil diterapkan di Asia yang sebelumnya kurang begitu didengar, mulai diperlihatkan di mana para pelaku sektor publik, swasta, dan lembaga nirlaba melibatkan diri, termasuk dukungan penuh dari Aliansi Revolusi Hijau Afrika yang diketuai oleh mantan Sekretaris Jenderal FBB Kofi Annan. Kenaikan tajam harga bahan pangan di tahun 2007 sampai 2008 menyoroti kerentanan yang kontinu dan jumlah orang-orang yang kurang nutrisi di dunia untuk pertama kalinya melebihi angka 1 miliar. Akan tetapi, para ahli memprediksikan akan adanya harga bahan pangan yang tinggi di masa depan. Kegagalan pasar dan kebutuhan akan kebijakan pemerintah. Salah satu tantangan yang paling penting bagi pertanian dalam pembangunan adalah menetapkan peran pemerintah dengan baik. Kegagalan pasar dalam sektor ini cukup umum serta mencakup eksternalitas lingkungan, karakter barang publik yang melekat pada penelitian, dan pengembangan pertanian serta layanan yang menyertainya, skala ekonomi dalam pemasaran, informasi yang tidak simetris dalam kualitas produk, dan adanya kekuatan monopoli dalam pasokan input, ditambah dengan peran pemerintah yang lebih umum dalam menyediakan lembaga dan infrastruktur pendukungnya. Banyak kegagalan pasar, seperti hilangnya pasar dan kegagalan pasar modal, sangat membatasi kemampuan para petani miskin untuk memetik manfaat dari peluang globalisasi ketika pemerintah meliberalisasikan perdagangan. Misalnya, apabila permasalahan ini tidak diatasi sebelum deregulasi atau perubahan struktural lain, kalangan miskin akan tetap terpinggirkan dan bahkan memperburuk kondisi mereka. Peran kunci dari pemerintah oleh karena itu untuk menjamin bahwa pertumbuhan sektor pertanian juga dinikmati oleh kalangan miskin. Baiklah, masuk pada pokok pembahasan yang ketiga, yaitu struktur agraria di NSB atau di negara yang sedang berkembang. Struktur agraria di negara sedang berkembang. 3 sistem pertanian.
Menurut Alain de Janvry dan koleganya, dalam World Development Report tahun 2008 dari Bank Dunia, terdapat 3 situasi yang berbeda terjadi di negara-negara berkembang. 1. Dalam negara-negara yang berbasis pertanian, pertanian masih menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi. Kedua, sebagian besar penduduk desa di dunia sekitar 2,2 miliar jiwa tinggal di negara-negara yang sedang bertransformasi. Yang ketiga, di negara-negara yang disebut dalam laporan itu sebagai negara terurbanisasi. Migrasi desa kota telah mencapai titik di mana hampir setengah atau lebih kalangan miskin ditemukan di wilayah perkotaan, dan sektor pertanian bahkan berkontribusi lebih sedikit terhadap pertumbuhan output. Petani kecil di Amerika Latin, Asia, dan Afrika. Pola kepemilikan lahan yang sangat timpang mudah ditemui di negara Amerika Latin dan sebagian di negara Asia. Di Afrika, pola kepemilikan lahannya lebih merata karena faktor-faktor sejarahnya memang berbeda dan begitu luasnya lahan yang tersedia, sehingga pola serta struktur kegiatan pertanian pun berbeda. Struktur agraria di negara sedang berkembang di Amerika Latin dan Asia. Persamaan dan perbedaan di kawasan Amerika Latin dan Asia adalah petani kecil pedesaan yang tujuan pokoknya adalah sekedar dapat mempertahankan hidup. Di negara-negara Amerika Latin, derita para petani berurat akar pada sistem latifundio manifundio. Di Asia, permasalahan utamanya adalah lahan garapan yang terpecah-pecah menjadi bagian yang kecil, yang sempit dan padat. Pada dasarnya, latifundio adalah pertanian besar yang bisa memperkerjakan lebih dari 12 orang pekerja. Minifundo adalah unit usaha pertanian terkecil atau dua pekerja. Baiklah, selanjutnya masuk ke pokok pembahasan yang keempat, yaitu peran penting perempuan. Peran penting perempuan. Dalam beberapa kasus, wanita melakukan 70% tugas pertanian. Dan dalam satu kasus, bahkan hampir mencapai 80% dari keseluruhan pekerja. Selama ini, kaum perempuan telah memberikan kontribusi yang besar dan penting dalam ekonomi pertanian, khususnya dalam sektor tanaman komersial atau cash crops. Pentingnya peranan dan fungsi ekonomi kaum wanita tersebut dibuktikan oleh keberhasilan dari program pembangunan yang melibatkan partisipasi perempuan secara penuh. Berbagai hasil studi mengenai alokasi waktu perempuan dalam mengerjakan berbagai tugas mengakui mengenai betapa besar dan pentingnya kontribusi perempuan bagi perekonomian pedesaan. Baiklah, selanjutnya masuk kepada pokok pembahasan yang kelima, yaitu ilmu ekonomi pembangunan sektor pertanian. Ilmu ekonomi pembangunan sektor pertanian. Dalam beberapa pertanian subsisten. Pertanian subsisten adalah jenis pertanian yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan keluarga petani. Pertanian ini umumnya bersifat kecil
dan berorientasi pada produksi untuk konsumsi sendiri. Dengan sedikit atau bahkan tidak ada surplus yang dijual di pasar. Pertanian subsisten masih banyak ditemukan di daerah pedesaan di negara-negara berkembang. Transisi menuju pertanian campuran yang teridentifikasi. Transisi menuju pertanian campuran adalah proses perubahan sistem pertanian dari pertanian tunggal atau monocropping menjadi pertanian campuran atau intercropping. Pertanian campuran mengacu pada praktik menanam beberapa jenis tanaman secara bersamaan pada satu lahan. Hal ini memiliki beberapa keuntungan, seperti meningkatkan produktivitas tanah, mengurangi risiko kerugian hasil panen akibat gangguan hama atau penyakit, mengurangi kebutuhan akan input-input seperti pupuk dan pestisida, dan meningkatkan pendapatan petani dengan memproduksi berbagai jenis tanaman atau komoditas. Dari divergensi ke spesialisasi pertanian komersial modern. Dari divergensi ke spesialisasi mengacu pada transisi dari pertanian tradisional yang didasarkan pada keanekaragaman jenis tanaman dan kegiatan produksi subsisten ke pertanian yang lebih modern dan berorientasi pada pasar dengan spesialisasi pada produksi komoditas tertentu. Pertanian komersial modern adalah jenis pertanian yang bertujuan untuk memproduksi hasil pertanian yang tinggi dengan mengadopsi teknologi modern, manajemen yang terintegrasi, dan penerapan standar internasional dalam produksi dan pemasaran. Menuju strategi pembangunan pertanian dan pedesaan yang andal. Beberapa syarat pokok apabila tujuan utama pembangunan pertanian dan daerah pedesaan di negara adalah untuk memperbaiki taraf hidup masyarakat di pedesaan melalui peningkatan pendapatan, total produksi, output, dan produktivitas petani kecil. Maka, pertama-tama pemerintah negara-negara berkembang tersebut harus mengidentifikasi sumber-sumber pokok kemajuan pertanian dan kondisi dasar yang sekiranya akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan utama. Sumber-sumber kemajuan petani berskala kecil. Kemajuan teknologi kemajuan teknologi dan inovasi. Yang kedua, kebijakan ekonomi pemerintahan yang tepat. Dan yang ketiga, kelembagaan sosial yang menunjang. Syarat umum bagi kemajuan pedesaan. Pertama, modernisasi struktur usaha tani dalam rangka memenuhi bahan pangan yang terus meningkat. Kedua, penciptaan sistem penunjangan yang efektif. Dan yang ketiga, perubahan kondisi sosial pedesaan guna memperbaiki taraf hidup masyarakat. Baiklah, hanya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas segala kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.